Swastiastu, salam sejahtera. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Luwu Angkatan 5 akan mendemonstrasikan teknik coaching model Tirta. Saya Darmianti sebagai coach. Saya Siti Sudihalaka sebagai coach. Saya Putu Pandey Suartama sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Ibu. Apa Bagaimana kabarnya Pak? Bu? Baik-baik Pak. Kalau Bapak? Saya baik-baik juga ini. Lagi sibuk apa nih Pak? Biasa Ibu untuk pekerjaan besok. Oh, Persiapkan gitu dulu ya. nih rencana pembelajaran besok Ibu. Tapi Ibu, dengar-dengar Ibu mau merencanakan sebuah coaching ya? Dengan Ibu Subia ya? Iya Pak. Rencana begitu Pak besok. Katanya ada sedikit permasalahannya yang akan dibahas. Oh, jadi besok ya Ibu Iya, merencanakannya? Pak. Iya Pak. Ya. Apa yang bisa saya bicarakan hari ini, Ibu? Apa yang saya bisa bicarakan hari ini? Mungkin sedikit Pak tentang alur-alurnya atau bagaimana? Oh iya. Begini, kan dalam melakukan sebuah coaching itu tentu kita harus menggunakan artinya kita dianjurkan untuk menggunakan model Tirta seperti itu Ibu. Jadi mulai dari tujuan, kemudian masuk ke tahap bagaimana mengidentifikasi, kemudian rencana aksi serta menentukan komitmen atau tanggung jawab kunci di situ. Nah, tentu Ibu sudah mempersiapkan ya, persiapan untuk melakukan coaching besok ya. Sudah Pak, lumayan. Oh iya. Jadi apa ya yang Ibu sudah persiapkan Ibu untuk besok? Saya besok itu rencananya mempersiapkan terlebih dahulu menguasai alur tirtanya Pak. Terus harus menguasai 3 kompetensi dalam coaching yang perlu yang dikembangkan Ya. yaitu kehadiran penuh. Ibu sudah persiapkan Ibu untuk besok? Saya besok itu rencananya mempersiapkan terlebih dahulu menguasai alur tirtanya Pak. Terus harus menguasai 3 kompetensi dalam coaching yang perlu yang dikembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot Pak. Oh iya. Kemudian kan Ibu menyatakan ada 3 tadi indikatornya kan? Iya Pak. Agar sebuah perjalanan coaching itu menarik dan berhasil dengan baik. Tentu ada 3 indikator tadi. Nah, tapi yang mana Ibu ingin melakukan sebuah atau memprioritaskan yang mana dari ketiga indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang Ibu akan lakukan? Dari 3 kompetensi tersebut Pak, saya terlebih dahulu akan mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan secara aktif agar teman yang saya coaching merasa diperhatikan dan merasa fokus untuk mendengarkan apa yang permasalahannya. Oh iya. Jadi intinya Ibu memang benar Bu ya. Tentu kita juga harus mendengarkan aktif ya. Iya Pak. Sebagai pendengar aktif lah. Iya betul sekali Kunci Pak. sedang
menceritakan masalah-masalahnya. Iya, Pak, Nah, betul. kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengukur indikator pencapaian dari sebuah coaching yang Ibu laksanakan itu nantinya? Cara-cara yang saya lakukan untuk mengukur indikator pencapaian tersebut yaitu mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara, terus mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang di pikiran saya, termasuk penilaian terhadap coach saya. Dan yang ketiga yaitu menghindari kata-kata asumsi, melabel ataupun asosiasi dan mengaitkan dengan apalagi namanya pengalaman pribadinya, Pak. Saya kira demikian, Pak. Ya, ya. Sangat tepat sekali, Bu ya. Jadi memang sebagai seorang coach ya tentu harus memiliki karakter yang seperti itu. Nah, jadi semoga Ibu besok pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan baik ya antara Ibu dengan Ibu Siti Subiah. Iya, Pak, makasih. Amin, amin. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang, Bu. Siang. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu. Silakan duduk. Oke. Begini, Bu, saya mau curhat sedikit, Bu, tentang masalah saya. Boleh? Begini, Bu, saya itu percaya sama Ibu. Saya yakin Ibu bisa memberikan pencerahan khususnya pada kegelisahan diri saya. Sekarang ini, Bu, mudah-mudahan dari hasil diskusi ini ada pencerahan, ada solusi yang saya dapatkan dari obrolan ini. Namanya Ibu punya masalah apa? Begini, Bu, saya itu dulu awalnya duduk di kelas 4, mengajar di kelas 4. Nah, pada saat tahun ajaran baru ini saya ditunjuk untuk menjadi guru kelas 5. Nah, disinilah permasalahan saya karena saya menyanggupi untuk duduk di kelas 5. Nah, sementara saya duduk di kelas 5 berjalan waktu, ternyata ada program yang namanya ANBK. Nah, permasalahan saya di sini, Bu, saya itu kurang memahami tentang IT. Saya sudah terjalin chemistry dengan siswa saya yang dulunya kelas 4, makanya saya menyanggupi untuk naik di kelas 5. Oh, siswa yang kelas 5 sekarang adalah anak wali Ibu waktu di kelas 4 ya? Betul, Bu. Dari penjelasan Ibu, hambatan seperti apa yang Ibu alami? Kalau hambatan sih, Bu, yang paling utama itu adalah masalah IT karena saya tidak menguasai tentang IT, Bu. Oh, begitu, tentang masalah IT. Ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strateginya saya ingin memberdayakan teman-teman di sekolah yang menguasai IT. Saya ingin meminta bantuan ke mereka untuk melatih siswa-siswa saya, atau saya ingin juga meminta bantuan ke mereka bagaimana mereka memberikan motivasi ke saya agar saya bisa lebih belajar lagi tentang IT, sehingga saya dengan siswa saya itu lebih dan saya juga ingin meminta bantuan ke kepala sekolah bagaimana saya ingin meminta tambahan waktu kepada kepala sekolah agar saya bisa lebih bagaimana cara saya untuk mengajarkan kepada siswa saya bagaimana soal-soal dan masalah-masalah IT yang diajarkan sama teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu. Dan sekarang rencananya sangat bagus. Semoga Ibu bisa menerapkannya. Nah, dari sini kapan Ibu bisa melakukannya? Secepatnya, Bu. Kalau bisa sih setelah keluar dari sini, karena ini kan jam istirahat, setelah keluar dari sini saya akan berbicara dengan teman-teman bagaimana saya
mengungkapkan ke mereka bahwa saya butuh bantuan ke mereka untuk membantu saya dalam mengajarkan etika siswa-siswa saya. Luar biasa sekali semangat Ibu. Baik Bu, semoga rentetan rencana yang Ibu akan lakukan berjalan lancar dan saya tunggu progresinya 1 minggu ke depan ya. Siap Bu, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan curhat saya tentang kegalauan saya selama ini sehingga saya bisa mendapatkan solusinya. Ya, sama-sama. Baik Ibu, dari pembicaraan Ibu tadi, Ibu sudah melakukan coach dengan coachingnya dengan cara yang baik sesuai dengan alur tirta, yaitu di mana ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya dan kemudian komitmen coachingnya ke depan untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibicarakan tadi. Jadi sangat luar biasa Ibu sudah memberikan pengaruh yang baik, yang memberikan feedback yang baik kepada coachingnya sehingga coachingnya merasa lebih antusias, lebih semangat dan bebas dari prasangka yang pesimis jadi menjadi optimis. Dan demikian Bu, sangat luar biasa sekali dan bisa dipraktikkan dan kembangkan Bu ke depan. Iya, terima kasih Pak atas bantuannya sebagai pengamat dan semoga kita bisa saling melengkapi dalam membantu rekan-rekan sejawat kita untuk mengatasi masalahnya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dar. Waalaikumsalam Bu Biha. Ada Bagaimana apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah kebetulan. baik-baik. Ya, kebetulan ini saya ingin meminta Ibu besok untuk menjadi pengamat dalam proses coaching saya. Ya. Dengan Pak Putu Pande. Oh, berarti besok yang menjadi kucing ibu adalah Pak Putu ya? Iya, betul sekali Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja persiapan ibu untuk melakukan kucing besok? Persiapan saya untuk menghadapi kucing besok itu yang pertama-tama saya harus memahami apa itu yang apa model tirta, apa tujuan dari model tirta yang akan saya gunakan. Kemudian saya harus mengetahui apa saja kompetensi yang harus saya lakukan besoknya. Oh, begitu Bu. Kira-kira kompetensi apa saja yang ibu persiapkan untuk melakukan kucingnya besok? Mengenai kompetensi saya menggunakan kompetensi yang pertama itu bagaimana sebagai coach mendengarkan aktif, kemudian dapat melakukan kehadiran penuh atau presence, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali permasalahan dari coaching saya besok. Luar biasa ya Bu. Kira-kira dari 3 kompetensi yang ibu tadi paparkan, kira-kira yang mana yang ibu akan kembangkan? Yang saya akan kembangkan itu yang pertama itu bagaimana saya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Putu besok. Kemudian saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahan dari Pak Putu sehingga tanpa memberikan saran, dan sehingga ini Pak Putunya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Wah, luar biasa ya Bu.
kira-kira untuk mencapai itu indikator mencapai tujuan tersebut indikator apa saja yang Bapak Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai di sini yang utama itu bagaimana saya bisa membantu Pak Putu besok sehingga dapat menemukan solusinya. Kemudian bagaimana besok Pak Putunya dapat mengungkapkan segala permasalahan dan menemukan apa yang ingin dia lakukan nantinya, sehingga kedepannya nanti rencana-rencana yang diungkapkan Pak Putu itu bisa dia laksanakan dengan baik, begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata persiapan Ibu sudah sangat-sangat matang. Semoga besok teknik kucingnya berjalan lancar ya Bu. Iya Bu, makasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Apakah Ibu mempunyai waktu saat ini? Oh iya Pak, silakan, ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Ibu, sebenarnya masalah ini sudah 2 hari yang lalu saya selalu pendam dalam hati saya. Kebetulan hari ini saya berjumpa dengan Ibu. Permasalahan saya seperti ini Bu, dan saya berharap dari permasalahan ini mendapatkan sebuah solusi dan semangat untuk saya. Jadi siswa saya itu Bu, ada 3 orang siswa, dia selalu datangnya terlambat dan juga tidak hadir ke sekolah. Biasanya 2 hari datang ke sekolah, kemudian 2 harinya lagi tidak datang lagi ke sekolah. Kemudian saya merasa sebagai guru, apakah saya kurang dalam mengimplementasikan metode atau sumber belajar yang saya gunakan sehingga siswa saya seperti itu. Kira-kira Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang murid ini akhir-akhir ini hadapi? Ya, begini Bu, saya sudah melakukan survei kepada siswa saya ini. Jadi saya mengidentifikasi karakternya seperti apa melalui saya bertanya dengan tetangganya. Kenapa anak ini biasanya terlambat datang, kemudian dikategorikan malas datang ke sekolah karena biasanya Bu itu 1 minggu 2 kali saja datang ke sekolah. Jadi seperti Bu, jadi intinya saya sudah melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara mendatangi rumah siswa tersebut dan bertanya kepada orang tuanya. Kesempatan apa yang kira-kira bagi agar kedepannya kondisi anak ini kembali normal? Oke, begini Bu, saya akan berusaha untuk membangun cara saya dalam hal ini adalah bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian bagaimana saya menggunakan strategi dan teknik pembelajaran, media pembelajaran, karena saya rasa hal itu yang membuat salah satu siswa saya menjadi malas datang ke sekolah, kemudian hanya waktu-waktu tertentu datang ke sekolah. Nah itu yang akan saya lakukan. Terus hambatan apa yang Bapak alami saat ini? Begini Bu, kebetulan saat ini banyak kesibukan Bu. Saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian jam mengajar saya kan sampai jam 12.05. Ya. Kemudian setelah itu saya menyusun kelengkapan mengajar saya atau persiapan mengajar saya untuk esok harinya. Kemudian juga saya harus melakukan kolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Dari skala 1 sampai 10, Bapak kira-kira berada di mana nih? Saat ini Bu, jujur saya berada di posisi 5. Karena apa? Karena permasalahan di kelas saya ini dengan
ketidakhadiran siswa yang tidak maksimal. Kira-kira solusi apa yang baik untuk hambatan Bapak ini? Yang sudah saya lakukan Ibu adalah saya mengoptimalkan dalam menggunakan media pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan bagaimana melihat dulu karakteristik siswa. Jangan sampai di kelas saya itu ada siswa yang mungkin kurang dalam memahami materi, tetapi saya memaksakan diri untuk cepat menghabiskan atau cepat menyelesaikan materi yang saya ajarkan, topik atau subbahasan yang saya ajarkan. Dan saya akan menggunakan memilih metode pembelajaran yang tepat, seperti mungkin yang saya gunakan nanti itu yaitu discovery learning sama inquiry learning. Terus jangka waktu yang akan dilakukan? Tadi Bapak sebutkan ingin berada di skala 9. Kira-kira skala 9 itu seperti apa ya Pak? Begini Ibu, kemarin kan siswa saya itu banyak yang bermalas-malasan, kemudian belajarnya dia tidak efektif. Tentu saya ingin ke skala 9, di mana siswa itu dia lebih rajin datang ke sekolah, lebih aktif di kelas, seperti itu. Artinya siswa itu dia lebih optimal dalam menerima pembelajaran di sekolah. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat terselesaikan permasalahan ini dan dengan suasana yang lebih baik ke depannya. Saya senang bertemu dengan Ibu, dengan memberikan saya lebih semangat bagaimana saya bisa membangun ide-ide saya untuk mengembangkan kembali cara saya mengajar di sekolah sehingga siswa saya tadi bisa lebih baik dan bisa hadir tepat waktu di sekolah. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan bisa melaksanakannya apa yang Bapak rencanakan. Saya tunggu implementasinya ke depan, bagaimana hasil dari pertemuan kita ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Pak. Baik Bu Biha, dari pengamatan yang saya lakukan, Ibu telah melakukan teknik coaching terhadap Pak Pande selaku coach, sudah sangat luar biasa karena Ibu telah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, di mana melalui alur-alur yang pertama yaitu tujuan, yaitu memaparkan rencana pertemuan, apa tujuannya pertemuan ini, dan apa definisi tujuan akhirnya, dan apa ukuran keberhasilannya. Selanjutnya yang kedua, Ibu telah memaparkan tentang identifikasinya, memberikan kesempatan kepada rekan untuk mengeluarkan unek-uneknya dan memberikan solusinya. Terus yang ketiga, alur Tirtanya yaitu rencana aksi, apa rencana yang akan ingin dicapai dan apa prioritasnya dan apa ukuran keberhasilannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu bagaimana komitmen terhadap rencana aksi dan siapa apa saja yang membantunya dan bagaimana dengan tindak lanjutnya. Saya kira demikian Ibu. Terima kasih banyak Bu telah membantu kami dalam pengamatan ini. Semoga kedepannya apa yang kami lakukan ini bisa kami implementasikan ke rekan-rekan sejawat selanjutnya. Terima kasih banyak Bu. Amin, sama-sama.